tonton sih menurut gue. Buat Harus, belajar juga iya. buat musisi-musisi muda ngeliat nih apa sih hybrid apa sih lu Iya. lihat. Itu. Biar apa sih patokan sukses itu? Ah, Gitu. Nyampe Beirut. musisi. Iya. Musisi. Lu Susah kan juga sukses gue ya, harus sampai kayak Birut ya. cek. Halebat. Mas Ipan udah ada mic-nya? Aman. Oke. Tanpa Abang Magovinda tahu kita udah mulai podcastnya dari tadi. Betul. Dan selamat datang balik lagi di podcastnya. Kaget ya. Emang gak pakai opening gitu. Bebas aja kita. Balik lagi di podcastnya. 4 lagi dewasa. Nyaw. Agak malu. Gua agak malu kalau di depan Govinda seperti itu. Atau mungkin Mas Govinda mau ikut juga kayak gitu nggak? Jangan, nggak usah. Nggak usah. Jangan, iya. Oke dan teman-teman, hari ini kita kedatangan band legendaris, bisa dibilang legendaris karena udah sangat lama, bukan cukup lama lagi ya, udah sangat lama. Betul. Dan lagu-lagunya juga pasti kita pernah denger. Yes. Entah dari manapun itu, gue juga nggak pernah tahu. Gue denger lagunya Govinda, tapi gue tahu aja gitu. Siapa yang pantas, yang salah satunya takkan siakan. Betul. Ya dan masih banyak lagi. Ini dia Govinda. Ciao. Selamat datang Mas Govinda. Mungkin Mas Ade mau gitar mau dipegang aja. Mas Ade mah nempel mulu sama gitar. Udah gini Gitar adalah Aman. Gitar adalah Aman. nakama. Gitar adalah Ya. lama. Gimana? Manggil apa ya? Kak, Bang, Mas, Bro. Aduh, bingung nih. Kedatangan Govinda. Kakak ya. Kakak, cenah. Kok kakak tapi agak gimana ya? Mas kali ya. Apa gimana maunya? Kakak Govinda dari mana nih? Jauh nggak ke sini? Lumayan. Deket. Berapa tuh? Berapa lama tuh ke sini? Setengah jam doang. Setengah jam ke sini ya. Aman ya Mas berarti. Ivan sih Ya. main deket sih. Mas Ivan main dekat. Ya. Mungkin Mas Ade? Jauh. langsung jauh. Udah. Dekat dari Fatmawati kan? Oke. Dari Fatmawati. Mas Lucky dari? Enggak deket-deket, ntar enggak ada yang mau datang ke podcast ini. Enggak. Kebetulan semua tamu yang kesini udah ngeluh Mas Ade. Udah, anjing ini kantor Aman, apaan aman. sih? Ada yang dari Bekasi juga waktu itu. Oke. Bayangin Oh dari itu ngeluh Bekasi. banget sampai sini. Mending. Cuek, kita Gua cuek. dari Bandung nih, gue dari Bandung. Bandung sih Mas Lucky jujur. dari Bandung. Modalnya Bandung. Mas Lucky dari Bandung kita sih angkat tangan sih kalau gitu. Modal gue cuman keyakinan nyampe. Yang penting bismillah nyampe pokoknya. Ini bener nggak ya? Jangan sampai lompat dikit itu Google Map-nya. Kalau lompat dikit kan gue udah apes aja, Iya. nyasar gue. Nih gue Ke tempat yang lain tuh. pengen nanya sama lu, anak-anak muda nih yang umur Gen Z. Pernah dengerin lagu Govinda kan tadi yang gue disebutin di awal? Lu dengernya di mana? Lu di mana? Gua dengernya hal hebat tuh di TikTok ya kalau nggak salah. Nggak deket sana. Deketan sini Mas. Sorry. Di TikTok. Di TikTok. Di TikTok. Kalau lu Sama seliweran-seliweran di medsos gitu. Sama. Lah berarti gua doang dong di sini yang ngerasain di TV. iya. Yo, waktu Kalau masih ada Domino gue di TV. waktu masih ada MTV, Bro. Domino jelas. Oh iya, mungkin temen-temen belum Tahu nih. ada yang belum tahu Aman Govinda ini. Ya, aman banget. Aman banget. Aman banget. Govinda ini awalnya ternyata Domino, bener nggak tuh? Bener. Yes. Coba dong ceritain kenapa bisa ganti nama, Betul. apa karena apa? Boleh diceritain mungkin? Silakan Mas Lucky. Silakan Mas Ade, mungkin Yang Fani mau. posisinya Oh, sudah saya kan nggak tahu nih. Di depan, monggo. Gimana nih Mas Loki? Bisa berpindah nama dari Domino Cerita dong. ke Govinda. Ya itulah gara-gara apa ya? Mau ganti peruntungan aja namanya. Oke. Kata anak-anak gitu. Kalau gue nggak ikut-ikutan sih. Ada artinya nggak sih Gua sih pengennya Domino? namanya masih Domino dulu. Gitu. Oh. Tapi akhirnya nggak tahu lah. Kejadian apa ya, produksi lama ya nggak keluar-keluar lagi. Jadi kita harus namanya juga orang perantauan gitu. Jadi harus bertahan hidup dan kita harus ya ujung-ujungnya harus ganti nama lah. Oh. Ganti nama, ganti konsep juga. Ganti konsep juga Yoi. berarti.
Konsep enggak? Oh, Konsep konsep enggak? enggak. Konsep mah tetap aja kita musiknya begitu gitu. Oh, Untungnya dalam perpindahannya pun kita ketemu label lagi yang bisa mengamini sama gaya musik kita gitu. Oh, oke. Dulu kan jangan Melayu-Melayuan tuh ya. Betul. Untung kita nggak disuruh ke sana. Gak mau juga nih kayaknya nih. Iya, Nggak kayaknya cocok juga mungkin bisa. kali ya. Karena kita mulainya emang dari British sih gitu, aliran musiknya. Britpop. Yang pastinya ya Britpop, tapi ya awalnya mungkin kita juga ngambil influence dari Beatles ya. I see. Beatles. Larinya rootsnya emang dari situ. Oke. Oke, tadi Mas Luki bilang dari perantauan. Emang Awal mulanya awal ketemu mulanya gratis. ketemu gimana sih? Apa Betul. teman Nah SMA? itu panjang lagi gitu bener. Boleh. Dek, gantian dong kau. Cek. Oke. Ya jadi awalnya kalau Govinda ini tuh aku, Lucky, Izal dulu ada gitar hitam. Oke. Terus sama JJ itu kan di Dream Band. Namanya Dream Band. Enggak, Dream Band tuh event. Oh. Kayak Search idol. gitu lah. Tapi dulu ada di TV7 dulu. Oh, TV Nah, jadi dari dua band berbeda lah, Ize sama Olive. Akhirnya bergabung si dua band ini. Bubar ya masing-masing Olive dan Ize, terus kita nggak punya vokalis, baru ketemu Ivan di Jogja. Betul. Gimana tuh ketemunya? Ketemunya Ivan itu udah di Jakarta, kita udah mau desain oleh label. Oke. Terus tapi nggak punya vokalis. Akhirnya kebetulan aku orang Jogja, terus aku nanya ke MD-nya. MD Radio Jeronimo, namanya Rama, masih inget tuh. Oke. Akhirnya dia yang mereferensikan Ivan. Oh, akhirnya Habis itu ketemu Ivan. ketemu cocok. Iya, jadilah si Domino ini. Ya aneh sih Mas. Di Gak apa-apa yang penting jadi bandnya. Iya. 7 Oktober 2008. 7 Oktober. 7 Oktober. Iya. 7 Oktober cewek gue ulang tahun. Enggak penting, Nggak usah, enggak nggak usah, usah, enggak sama penting. aja, info Enggak aja, penting, info enggak aja, penting, iya, enggak info penting, aja, enggak info penting. Dia punya cewek. Ya. Adeo punya cewek. Ya. Aduh. Satu-satunya personil kita, Paladeo yang punya cewek dia dong. Aduh. Kasih tahu Mas Ivan, kasih tahu. Dia dong. Jangan bahas gue ya, ini mungkin ketamunya aja. Jauh-jauh kita bawa Govinda, masa bahas gue nih. Oke. Nggak apa-apa dong. Emang kenapa gitu? Laki kok nggak punya cewek. Aduh diserang. Boleh. Diserang sama orang nih gue nih. Oh jadi begitu awalnya di Jogja Ya, ketemunya. awalnya gitu, awalnya. Enggak, Ivannya ke Jakarta, tapi Ivannya dari Jogja kuliah, tapi kitanya sudah di Jakarta waktu itu. Oh. Gara-gara acara Dream Band itu. Jadi Di Dream Band itu mau gue terangin lagi. Jadi kita tuh dulu kan masih di kota masing-masing itu. Biasanya punya band. Tapi pengen biasanya band itu pecah. Karena sibuk ya, yang lain pengen kerja lah, pengen apa. Nah itu ada sebuah ajang di mana kita cuma bawa alat. Nanti kita tarung lawan yang misal pemain bass semua, pemain gitar semua. Nanti dibikinin band. Mudah banget sih. Itu acara juga masih di mana tuh, TV7 ya. Oh, Lu nggak tahu bahkan kan bukan TV7? bandnya yang diadu, maksudnya per player. Per player. Vokalis ngaduan vokalis sama vokalis Iya, lain. iya. Iya. Jatuhnya jadi All-Star ya. Gagah-gagahan. Ya, kurang lebih begitulah. Nah akhirnya gue sama Ade ini kenalnya di Jakarta. Oh. Karena aku representatif Bandung, dia representatif Jogja. Jogja. Iya. Dia dari Olive, Ah. saya dari Ize namanya itu. Ya. Oh. Nah itu band melahirkan yang nomor satunya dulu juara satu pertama kali yang kita ikut round itu tuh Kotak. Kotak. Itu. Kotak. Iya. Itu jauh itu. Tong Awan tuh. beraksi. Lagu pagi gua itu, mapas mandi tuh gua dengerin itu tuh. Enggak. Oh jadi kayak gitu. Terus ketemu Dominonya tuh kapan? Kayak nih kita nih, dan lagu pertamanya langsung booming kah? Atau gimana ceritanya? Aduh panjang juga ya. Si Ivan nggak tahu juga masalahnya. Tahu, cuman kan Lucky dia tuh doyan ngobrol kan. Ngobrol. Di Paladeo ini, di podcast ini kita kasih kesempatan dia. Mas Lucky. Kita kasih kesempatan. Lebih ke Ya, males intinya jelasin gue gitu. Bandnya Olive itu sempat jalan dulu ke label. Heeh, Saya sendiri dengan karir sendiri heeh. dan akhirnya ketemu lagi kita ini di saat lagi bisa dibilang momennya lagi di bawah lah kayak gitu istilahnya. Saya nggak bisa dilanjutin lagi lah itu band itu gitu. Oh. Ketemu lagi kita ini setelah bersekian lama tahun gitu. Nggak sengaja ketemunya awalnya juga. Karena si JJ baru ketemu lagi. Intinya gitu. Band tuh banyak ininya ya, banyak bukan drama, itu maksudnya kayak banyak perhitungannya juga, soalnya kan jalannya bukan, kalau kita kan solo Pak. Solo. Kalau kita solo,
Iya, kepalanya banyak gitu. So, bisa bikin band kita, ada Domina kita QQ aja, santai. Band QQ Remi. santai. Enggak segampang Santai ya, capsa bisa, apa Bisa, aja. Bisa. Nah, kalau kita bikin band lu megang apa nama Re? Ya ini. Gue pernah latar. Gak guna, band ada pernah latar juga gila. Entertain bro. Tapi kalau bahas yang dipegang apa kan Paladeo kan, 4 laki-laki dewasa yang dipegang apa? Omongannya. Itu dia jujur. omongannya. Gimana 3 Sri Kandi yang ada di depan? Jujur sih omongan kita selama ini gak ada yang kepegang ya. lewat kayaknya nih. Oh, Emang alah. susah ya gabung-gabungin band tuh. Tadi cuma mau gabung aja udah mau kayak ribut gitu tadi. Mau milih pegang apa lu? Hits pertama Kecil-kecil. yang didapetin Domino tuh apa Ya, berarti? siapa yang pantas? Siapa Kita yang rilisnya pantas? 11 Januari Oh, 2009. Heeh. Habis itu kita zaman itu memang parameter lagu itu dikenal selain TV, acara-acara musik ya, ada MTV, ada acara-acara musik pagi. Heeh. Nah, corong waktu itu yang paling berpengaruh di musik itu adalah Gen FM. Gen FM. Gen Radio. FM. Jadi kita ingat banget abis kita rilis kita promo tuh muter tuh. Waktu itu kita masih zaman nih kalau promo itu idealnya kita visit radio. Nah, jadi waktu rilis album Domino self-title dengan single pertama Siapa Yang Pantas, kita mulai promo radio dari muter tuh. Di Jakarta, Bandung, Jogja, Udah masuk label berarti itu Surabaya. Sudah, Udah, yang udah. tadi kita cerita Mhm. waktu off air tadi Ah. di Java Musikindo. Jadi Domino itu rilisnya di 11 Januari 2009 dengan single Siapa Yang Pantas. Nah, jadi habis promo itu di sekitar bulan Februari sampai Maret. Nah, terus kita ada juga perform di acara-acara TV beberapa waktu itu, tapi kita merasanya lagunya masih belum keterima nih kayaknya nih. Masih belum peak banget. Di ya. satu hari kita inget banget jalan dari satu program TV dari Antv kalau nggak salah. Kita dari Cawang gitu sampailah kita kan dulu base campnya di daerah Pondok Indah base campnya. Ya kayak beginilah sama lah kurang lebih. Terus pas sampai di Iya, Lebak ini. Bulus itu kita dengerin radio tuh. Kita dengerin radio. Nah, jadi ini yang momen yang menurut kita menjadi tonggak sejarah. Oh, kita ini nih, wah viral nih, menarik nih. Nah, jadi waktu itu ingat-ingat banget denger yang baru dari Gen FM. Ding dang ding. Wah, dang, dang. dari intro sih udah. Woi, masuk nih, masuk. Aku terperangkap. Nah, Itu sih parah. Itu sih parah. Oh, jadi Abis itu dari Gen FM itu masuklah ke listnya mereka Ganas kan. Nah, dari Ganas itu ternyata program-program musik TV juga ngambil talent-talent itu dari yang masuk Ganas itu. Nah, jadi dari Gen FM kita dapat airplay yang bagus, kemudian acara-acara TV pagi, abis itu juga kita main gitu. Alhamdulillah lagu ini kita bilang bulan Mei itu bisa dibilang wah akhirnya 3 bulanan ya. 3 bulanan akhirnya kita ngerasain Apa pecah. perbedaannya tuh Kak sebelum dapat hits dan pertama kali dapat hits? Kalau sekarang kan udah lumayan baik hits. Parameternya sederhana, jadi pertama misalnya kayak kali. acara TV itu kalau kita promo lagu kita belum dikenal kan orang yang penonton bayaran itu lalala, itu kan kalau kita promo lagunya belum dikenal kan pasti mereka hanya joget aja. Nah, tapi antusiasme ketika lagu itu booming, mereka nyanyi tuh. Sampai di satu ketika kan pasti pernah acara TV kan. Monitor itu udah gak kedengeran. Musik, vokal kita gak kedengeran. Jadi hanya suara penonton tuh. Nah, Itu baru itu. kita band berhasil nih. Jujur. Langsung kayak gitu ya. Sukses. Nah, terus Ngapain ya? yang menarik zaman itu adalah kita masih kalau nelpon teman-teman itu masih pakai yang namanya RBT. Iya. Nah, jadi kita selalu melihat chart RBT. Nah, ternyata kita tuh alhamdulillah di top chart di beberapa provider. Nah, jadinya kita bisa ngeliat naik nih lagu ini nih. Terus akhirnya kita rilis single berikutnya. Begitu. Manggung pas kan hits tuh kan. Iya. Masih beda dong. Itu tiba-tiba panggungan rame kah apa gimana? Nunggu dulu? Apa nunggu dulu berapa Ya bulan pasti, baru panggungan pasti rame? kita kalau acara off air manggung itu pernah ada di masa yang orang kita sebagai pasti kalau yang awal-awal kita kan sebagai opening kan band yang lebih besar dong. Pasti ya orang nonton ada masa orang tahu nih lagunya Siapa Yang Pantas gitu. Nah, sampai akhirnya kita dapat kesempatan untuk tour
ada sebuah brand rokok lah gitu. Wah, gede. Waktu itu zaman itu tur tuh beberapa titik. Terus di Sumatera sama Jawa kalau nggak salah waktu itu. Berapa titik tuh? Kak, masih Lupa ingat nggak? juga sih waktu itu. Oh, Lupa sih berapa titik. udah sampai lupa. Udah Masih sampai banyak lupa udah banyak banget berarti. Banyak banget. Banyak Tahu kan banget. masih gitu kan, Mas? Udah banget. malas Kita mau tidur. manggung ya 4 bulan tidak. Nah jadi Tahu. kita akhirnya melihat gitu. Jangan diomongin. Jangan ngomongin itu. Kalau yang penting kita manggung dulu nih Mas Ade. Nah jadi akhirnya kita melihat lah. Oh akhirnya lagunya dikenal gitu. Dan apresiasi dari yang nonton itu luar biasa. Nah jadinya kita ya tahu oh ini dapat nih momennya gitu. Paling banyak Domino atau Govinda lah sekarang ya. Manggung per bulan berapa kali Kak? Kalau boleh tahu. Zaman dulu sebenarnya, Yang zaman peaknya. zaman dulu sih. Sebulan berapa tuh? Berapa tuh? Mungkin 30 hari itu kita campur ya, enggak sabar. enggak hanya off air ya, tapi kan ada acara musik di TV, ada acara musik. Kalau dulu masih ada tabloid ya. Ah, ada. Tabloid Hai, itu hai. banyak, Hai. Aneka, Aneka, Teen, oke. banyak Yes. tuh. Nah, terus acara-acara ya kita inilah ya. Jadi mungkin 30 hari itu ada 30 event ada. Nah, zaman itu ya, zaman itu. Santai. Dulu memang begitu. Sekarang aja yang formatnya agak berubah. Dulu Iya. ada rokok, tour gitu-gitu. Iya, Kalau iya. sekarang kan udah nggak ada. Otomotif. Iya. Dulu pernah Provider. pergi 2 minggu, 3 minggu gitu. Iya. Kalau sekarang udah nggak ada Biasa memang. itu. Memang nggak ada sekarang. Oh memang gak ada Iya, ya? memang beda udah. Dan cara itu. kalian kan berarti ketemu mulu tuh. Berarti berempat ya? Asli. Berlima awalnya. Berlima ya? Berlima awalnya. Laki-laki semua, Iya. rockstar semua. Pernah berantem gak sih Kak? Pasti. Ya pasti. Pengen tahu gua. Maksudnya kayak gimana nih berantemnya nih? Berantem pukul-pukulan kah atau kayak ngambek-ngambek gitu. Iya, itu mah berantem. Pukul-pukulan Mas. sih, pukul-pukulan enggak. Pukul-pukulan gak? Tusuk-tusukan tapi? Cerita. Lagunya sih siapa yang batas berantemnya? Jadi dulu ya, kalau silaturahmi anak band itu pasti di bandara. Nah, jadi misalnya kayak Iya, selain iya. acara musik ya, Heeh. itu pasti silaturahminya di bandara. Gimana tuh maksudnya Jadi silaturahmi? misalnya kita lagi nunggu kan, kita satu airlines lah ya, tapi kan masing-masing beda nih penerbangannya. Nah, kita nunggu di ruang tunggu tuh anak band semua tuh. Wah. Ada yang delay itu nunggu, aduh lama banget gitu-gitu. Nah, jadi misalnya yang satu manggung di Sulawesi, yang satu manggung di Kalimantan, satu manggung di Sumatera, satu manggung di mana. Siapa aja tuh Kak? Misalnya bandnya ada Govinda, ada siapa lagi? Banyak di zaman itu, Seventeen, Last Child, Armada, banyak banget. Yang pernah kesini juga Lila The Virgin, Pernah tuh satu pernah. bandara pasti. bareng ya? Kayak, Yoi. berarti obrolannya gini, lu manggung di mana bro? Iya udah pasti. Iya kurang lebih gitu. Manggung di mana? Di sini nih belakang BSD. Kagak usah ke bandara kalau di BSD mah lu. Naik motor. Siapa tahu ketemu di warung kan. Berarti Beli rokok bisa gitu. disimpulin 30 kan 30 hari 30 event. Iya. Bisa, pernah tuh. Bisa disimpulin berarti sehari satu tuh ada. Ya bisa Bisa jadi lebih. sehari itu Bisa ada lebih. misalnya Bisa lebih. dulu kalau acara TV pagi gitu di mana, siang gitu di mana, sore gitu di mana. Jadi sehari itu bener-bener Itu gila sih. 3 sampai 4 bisa tuh. Suntik vitamin C kayak gitu. Jujur, tapi nih kira-kira itu invoice-nya berapa Mas? Gak usah kesana, gila bah. Dia mah setiap orang mau kesini invoice berapa? Pengen pikir punya Iri Kagak. mulu, iri Gue harus mulu. ngeband cuy. Dan kayak gitu kan 100% 30%. Gak usah juga itu, gak usah. Personil. Gak Pokoknya usah. lama lah BP-nya lama. BP-nya lama, jujur. Tapi gimana berantemnya tuh apa Kak? Yang Ya benar-benar capek lah, keinget. kadang-kadang kan macet juga. Kita tuh kan dulu sama label itu dibawain cuman satu mobil kayak minivan gitu ya. Ah, oke. Isinya ya alat, orang banyak sama tim produksi juga. Muter-muter sampai kadang bisa sampai 3 titik satu hari Satu hari ya. gitu. Belum makannya kita juga ya nyatuin orang-orang yang kebetulan juga kan beda-beda kota sebenarnya kita ini. Kalau berantem tuh pasti ada lah, nggak mungkin dalam Pasti hal ada apapun ya. selek-seleknya. Cuman mungkin udah lewat hal apa masanya yang berantem hebat itu. Tapi kita udah lama Tapi banget, kita kayaknya kita hebat. udah mau Berantem hebat. 17 kayaknya. 17 tahun. Govinda 17 tahun guys tuh. Ntar hitung dulu lupa gue. 18. 18 tahun. Kita baru berapa mau 15 tahun udah ribet gede tuh kemarin tuh. Gede banget gitu. Apa kan? Gak apa-apa tapi Gak apa-apa, yang penting aman aja. Tahun ini 18. 18 tahun. Tahun. Dia legend. Itu kan living legend. Legend. Ridersnya ribet gak sih Kak kalau Govinda tuh? Enggak, Penasaran gue. Gak ada kita ribet-ribet. enggak. Ridersnya itu. Kita yang penting Karena angka apa, cocok Riders gua apa? mau Angka.
mau riders gimana kita maksimalkan. Angka. Mister Angka. Coba tanya tuh yang sono tuh. Fanny rider siapa sih Fanny? Riders gua LC4. Tuh kan. Udah gak bisa lu emang udah gak jadi superstar Makanya gak nggak boleh. Makanya juga nggak hits nih. Makanya gak hits lu. Makanya kalau mau nggak bisa. LC5 baru. Viewsnya banyak di TikTok. TikTok. Tapi TikTok kan views gede juga gak ada duit. Kena lu 1-0. Kena sih, kena. Justru kena sih situ. Enggak, brand masuk pasti. Jadi Cuman ya lagu streamnya 20.000. Lagu stream 20.000. Iya. Bukan 9 bulan ya, 2 tahun. 20.000 2 tahun. Gak apa-apa mulai. cepet banget 7 menit lagi. Oh, Apa sih ini? enggak. Nggak usah begitu. Enggak. Itu Nggak tutup. Tegang jadinya. Enggak maksudnya. Atur deh. Lagi seru lu nggak? Ini nggak ada- Govinda nih. Enggak ada durasinya ini 2 jam 2 jam. 2 jam kita potong-potongnya nanti. Biarin Bima yang edit. Kalau riders itu sebenarnya lebih ke teknis lah ya. Apa tuh Bahas Kak? riders ya. Nah jadi sebenarnya kalau secara spesifik tentu manajemen yang udah punya formatnya. Nah iya betul. Tapi kita tuh lebih ke apa namanya? Kita nanya misalnya, oh sound systemnya berapa ribu watt? Oh lebih ke Terus ada LED atau enggak? Karena kan kita konsep panggungnya kita ada juga LED-nya. Betul. Nah misalnya nggak ada, ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah juga. Tetap kita harus manggung kan, tetap Iya, kan. betul. Tapi kalau masing-masing ada gak kayak riders makanan kah atau Nggak apa ada. kayak? Jujur ya, gue nggak terlalu hafal sama riders gue sendiri. Kayaknya yang lebih hafal makanan riders itu Nanda tuh. Karena Mas Nanda yang ngabisin ya biasanya. Mas Nanda memang kayak Di ngabisin. otak gue ya, pokoknya di belakang gue ada ampli aja udah gitu. Ampli. Udah gitu. Ampli. Memaksimalkan Kayaknya konsep. Nggak Kita nggak ribet aja, kita nggak lah. ribet. Tuh. Yang penting ada air mineral, handuk, udah cukup. Oh sama kayak gue Pesan banget. manggung mulu. Manggung mulu. Kalau gue LC4 sih gak ada yang mau Ya manggil. makanya. Makanya Kalau itu itu maru. kurang oke dikit kan gimana tangannya ya. Nah, Di otak gue selalu gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet Nggak usah gitu. ribet. Nih, Heeh. kemarin gue denger juga kakak-kakak Govinda ini habis rekaman di salah satu studio terbersejarah lah di dunia. Terbersejarah tuh gimana? Terbersejarahkan ya. Apa sih gue tonjok Makin ya aneh sama banget tuh. gua. Makin aneh tuh. Agar supaya Enggak, jangan ditambahin lagi mas. Bersejarahkan nih. Enggak gitu. Terlama. Pokoknya- terculture. terculture. Bukan hanya di Betul. BSD, bukan hanya di Fatmawati, Bukannya di Indonesia. Di mana sih? Kasih tau Van. Lupa. Kasih tau Ray. Gue gak tau namanya anjir takut salah. A dari A. Aston Villa. Sama lu. Di Abbey Road di London. Bener? Ya betul. Wih, gila, tepuk tangan lu dong. Gila ini keren banget sumpah. Biru coy. Tempatnya siapa Pak? Jauh. Tahu Siapa? nggak? Teman Tahu siapa? nggak? Aman banget. Tahu nggak? The Beatles bro. Oi, tahu dong lagu-lagunya. 3 lagu top The Beatles. Piket subuh. Nggak ada. Let it be, let it be. Let it go itu. Oh itu benar. Let it be. Iya benar. Habis itu Udah itu aja mas. Malu musikalitasnya pendek. gimana Kak bisa ke situ tuh gimana caranya sih? Jadi awalnya tuh 2019 bener awalnya. 2019 Baru. gua ketemu Mas Widinya Malik. Nah ini nih cerita beneran ini. Jadi waktu itu ketemu di studio, ada salah satu di Radio Dalam, terus dia bilang, deh kok Govinda tuh gak rekaman di Abbey Road, karena gue baru balik dari sana kata dia. Dan dia tuh bilang gini tuh, Pak kita aja nggak terlalu suka Beatles aja gila ininya, apanya vibes-nya lah. Ya akhirnya aku tanya, gimana caranya mas? Lu ajuin aja Govinda ke mereka, ntar gue kasih kontaknya. Karena di sana tuh rata-rata memang antri kan. Bahkan ada yang antri 7 tahun kalau nggak salah buat rekaman di Abbey Road. Karena yang meng-approve kan dari pihak studio. Karena kan nggak mungkin semua mereka approve walaupun bayar. Iya, mau ngomongin bayar juga The Beatles sudah di situ, lu mau bayar pakai apa juga, Bro? Nah, jadi kita ngirim profile dan alhamdulillah kalau nggak salah tuh 3 bulan atau 4 bulan setelah itulah dijawab. Iya, itu di approve. Luar biasa itu cepatnya emang. Cepet. Oh, rezeki. Emang udah. Fast jalannya track kali yang ya. ada di Dufan biasa kayak gelas. Ada ordal nih biasanya nih. 3 bulan nih. Masukin lah. Oke siap. Rokok-rokok mah gampang, kata Mas Ade, rokok-rokok mah gampang. Itu adminnya nggak bisa dikasih rokok-rokok nggak bisa, doang. nggak bisa. Gak bisa ya, Nggak bisa. Nggak bisa salam tempel. Disogok Di gitu nggak kepala bisa. dia mah rokok-rokok, entar apa. Iya.
nggak bisa gitu, Mas. LC. Ya itu lagi. Kalau LC Luar, mungkin Mas. bisa kali. Oh jadi kayak gitu. Dan dari ceritanya. situ kita berangkat di pokoknya 2019 lah lupa ya bulannya juga gue malah lupa. Desember. Terus rekaman Hal Hebat. Oke. Di situ rekaman Hal Hebat. Di studio kan itu ada studio 1, studio 2, studio 3. Masih studio 3 kita. Kita studio 3 itu studio yang untuk multi track. Kalau Oke. studio 2 yang paling legend tuh yang buat live. Nah, Oke. kita datang lagi tuh untuk yang kemarin album Abbey Road itu yang di studio 2 yang sama orkestra. Aduh. Gitu. Aduh. Tapi kalau Hal kali Hebat kita. original itu sebenarnya di studio 3. Itu studio tempat I Will, Julia itu direkam di situ tuh. Oh alah. Selain The Beatles siapa Kak yang Oh banyak. Banyak. Sam Smith, Pink Floyd juga di situ. Pink Pink Floyd. Floyd. jangan Banyak lah kalau dunia ya. Iya. Pokoknya Coldplay 2019 itu habis kita recording, besoknya schedule-nya One Republic. One Republic. Sumpah gak Kayaknya kepikiran kalau kepala daerah. adminnya sana udah nggak aneh gitu ngelihat artis-artis masuk biasa terus aja tiap ya? hari, besok beda lagi. Dan itu tempat scoringnya kayak Steven Spielberg bikin George Lucas ya, bikin Star Wars gitu. Orkestranya di situ gitu. Studio tuh. Soundtracknya buat film juga di situ Studio. ya. Lama kita mau studio di Cilupak di sini. Studi Pak, Ngerang. nggak ada O-nya ini baru studi. Jadi kita baru belajar kan soalnya di sini. Belajar dong di sini ya. Studi banding. Baru studi. Bedanya apa Kak rekaman di sini? Vibes-nya tuh apa? Apakah ada tekanannya di sana tuh? Apa gimana Jelas. sih? Pasti ya? Pasti. Jadi kalau mereka ini lebih kita belajar itu masalah etos kerja. Oke. Jadi begitu lu rekaman mulai nih jam 6, Oke. benar-benar jam 6 itu kita udah ready buat recording. Jadi kalau di Indonesia jam kayak ini nih, datang podcast jam 4, kita masih nge-post santai-santai. Di sana nggak Datang bisa masih ya? telat. Kalau di sana benar-benar jam 4 itu kita udah Malah mulai. kita yang diingetin kalian tuh bayar loh. Nah, jadi Ayo, kita misalnya jam 12 break makan siang. Bener-bener 1 jam itu difokusin buat istirahat, makan, ngobrol. Lah, terus waktu masuk studio jam 1 lagi, bener-bener udah ready. Wow. Nah, Ya pokoknya banyak sih kalau mau diterangin detail-detailnya ya, gitu, selain equipment gitu. Ya dari proses rekamannya sendiri juga beda sih. Iya, iya. Jadi iya. buat tim produksi itu biasanya 1 orang ya. Heeh. Ini 3 orang buat pegang konsol aja gitu. 3 orang? Iya. Wow. Ada yang nyatet gitu pakai Excel juga tuh. Nyatet? Kalau kita salah di bar berapa itu. Ada yang nyatetin. Jadi cepat. Bisa dibilang efektif banget itu. Tapi deg-degannya parah ya pasti ya. Detail per detailannya sih ya, biasa. Banget ya. Vindanya geter, kita kesana gimana Iya. Kak? Berapa lama di sana? total 10 hari. Yang kedua itu 10 hari. Berapa lagu direkam? 12 lagu. Oh. Live kita. Kita live sama London apa Pak? Orkestra. National Symphony Orchestra. Iya, National Symphony Orchestra. Latihannya gimana itu sama orang-orang situ? Enggak, Kenapa itu? enggak latihan langsung Dia aja. kasih gambar. Kita kirim Baca partitur kan. Partitur. Iya, partitur. Tur maksudnya. Langsung jalan dia. Iya. Ya, Mungkin dia mereka mau- latihan dulu. kita udah nggak orang-orang tahu lah gila. ya. Dan hebatnya begini ya, ada satu cerita lucu, ada 2 lah sebenarnya. Jadi kita ini musisi yang nggak sekolah musik ya. Jadi kita tuh kan based on hafalan. Nah, tapi kalau musisi-musisi yang sekolah tuh kan biasa dia udah tahu tuh ilmunya. Oh, ini baca partitur begini. Kalau kita kan nggak ngerti. Terus ada satu titik yang mereka ngehold gitu. Boleh nggak? Boleh. Ini di bahasa Indonesia aja ya. Boleh nggak kita ulang? Terus kayaknya bar 82 apa 72 gitu lah. Dia bilang bar 72 boleh diulang nggak? Yang mereka kan pasti udah ngerti nih. Yang di atas operator juga udah ngerti karena megang partitur kan. Yang kita bingung, yang mana bar 72 nih? Nah akhirnya kita ulang lah. Boleh nggak diputar dikit sebelum bar 72? Oh di bagian, bagian ini, ini. bridge misalnya. Oh. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka ada satu lagi apa namanya minta hold gitu. Kayaknya gue bisa apa namanya bisa nge-record yang lebih bagus deh, dapat soul-nya dia bilang. Jadi boleh nggak kita ulang? Nah jadi itu yang luar biasa. Padahal mereka ini apa National Symphony Orchestra itu number 1-nya, top tier-nya di London. Tapi mereka begitu main sama kita juga mereka pengen ngasih yang terbaik. Profesional. Nah, misal kayak kita nih, udah salah-salah dikit gampang Iya, lah. iya. Iya. Tanpa mandang siapapun yang ada Iya. di sana record Nah, bareng jadi dia. itu yang pokoknya. hebat tuh. Balik lagi kalau Abbey Road itu sebenarnya brandingnya nomor 1, yang kedua adalah sejarahnya. Nah, kalau ditanya masalah Abbey Road, menurutku hanya 2 itu tuh. Branding
dan sejarah. Wah. Kalau mau nge-tag di Instagram aja Abbey Road harus bayar loh, beneran. Harus Ada bayar. licensingnya. Berapa ya kayak gitu ya? Ya maksudnya bukan berapanya ya, cuman ada biaya licensing. Ketika kita mau pakai nama Abbey Road di project kita tuh harus bayar lagi walaupun udah Wah, buat makin namanya. udah bayar sewa lagi. studionya. Kayak- Repot, handphone juga dihitung berapa yang ikut dibayar juga. Kamera. Kayak Bener, studio Pak. kita harus gituin men. Jangan, emang studio kita apa? Masih kayak gini, nggak usah. Jatuhnya pemerasan tuh, jangan. Tapi lumayan Jangan. 2000 mah. 2000 Jatuh kolekan aja. aja dulu. Jatuh Intis ya, Leng. Listrik sering bunyi buat ngisi gituan gila. Iya sih. Terus iya dia sih. sangat menjaga eksklusivitas. Jadi handphone, jadi gini nih, Studio Abbey Road, halaman pagar kan. Nah. Jadi yang tidak ada schedule rekaman nggak boleh masuk pagar. Nah jadi orang-orang yang foto di crossroad atau di depan pagar. Nah jadi yang bisa masuk ke halaman itu hanya yang punya schedule recording. Ya, kalau Nah, kalian jadi tahu kita masuk, kita foto video. Nah begitu masuk pintunya kita tidak diperkenankan untuk merekam apapun dengan device apapun. Mau pakai handphone, mau pakai kamera profesional, kamera digital, nggak boleh. Sampai kita masuk dalam studio lagi baru boleh. Nah jadi mereka benar-benar menjaga eksklusivitas di Abbey Road. Gila sih. Misal kita mau nakal-nakal nih, misalnya di resepsionis mau kita, karena ada satu tempat yang menurut kita ikonik banget. Jadi di depan resepsionis itu ada dinding dan itu ada tempelan pin-pin gold pin gitu lah, tempelan plat emas gitu. Itu semua nama band yang pernah recording di Abbey Road. Wah, Siapa banyak aja tuh? banget sih itu. Ya bisa dipastikan salah satunya Govinda. Bang. Kita udah jauh kayak gitu. Jauh. Makanya perhatiin. Kalau bayar aja kita bayar, kita bayar. Kemana ya? Sampai kiamat juga di patungan gak kawan tuh kayaknya. Jujur gak bakal bisa. Mahal Kalau itu bisa pasti. mahal. Dan benar-benar kita kerja di sana ya. Jadi kita nggak datang kayak di Indonesia gitu, kita datang udah ready, itu enggak. Jadi kita kan di sana di Airbnb ya. Jadi kita bawa alat sendiri, kita bawa dari Airbnb kita turun naik kan, kalau di sana kan turun naik. Dari Airbnb kita masukin alat kita ke mobil, van gitu, sampai di Abbey Road kita bawa lagi, ada jalurnya sendiri kan dia untuk alat-alat. Nah, kita bawa kita angkut lagi. sendiri tuh. Dan kita kan nggak hanya bawa alat musik, terus yang Alat paling rekam banyak ini itu nih. lampu, terus stand buat kamera, terus pemberat, gitu-gitulah. Rel juga. Karena kita sekalian bikin 12 video live performance, ada 3 video klip Ribet dan banget 1 video dokumenter. Nah jadi benar-benar kita maksimalkan waktu di sana itu. Tuh lu anak-anak produksi usah ngeluh lu ya. Lu denger nih ceritanya kalau mau sukses begini nih emang harus ribet. Tapi mereka kan mandiri juga bawa sendiri. Ya, bro, Lu tapi jangan iya. nyuruh-nyuruh juga. Ribet ya? Ini seband tuh jadi kru semua loh kemarin karena kita kan nggak bisa bawa orang lagi ya dari Indonesia. Mau nggak mau gitu. Ya, gue Pokoknya hitungannya waktu itu kalau kita nambah orang, 1 orang itu Mahal kan tervaluasi 70 juta. Tiket, hotel, makan. Satu orang Satu seharga orang. Benelli ya. Satu orang bawa Benelli itu udah aman. Berarti itu juga bisa dibilang pengalaman yang sangat-sangat memorable buat Pasti. sama Iya, Govinda iya, juga. Pasti. Pencapaian lah ya. Pencapaian Gitu. juga. Pasti. Gak gampang cuy kalau ngomong Ya kayak kita lah pencapaian ada Govinda hadir ke sini. Nah Yoi. itu pencapaian kita. Masuk Pencapaian. lagi dia. Bagus Jangan sih. terbesar. Pencapaian. Simulasi Masuk itu. lagi. Siapa yang bisa datengin Govinda ke sini, Bro? Bagi empat tadi. Cepet kan? Gak Sama mau, rekening gue star berapa? syndrome. Anjir. Gak bisa. Ini Govinda nggak usah ke podcast mana lagi ya, biar eksklusif aja. Iya. Oh terakhir di sini ya. Terakhir di sini ya. Terakhir di sini. Tapi kalau Pertama nyari dan kan ada di terakhir. Palade doang. Terakhir di sini. Jatuhnya matahin rezeki orang mas tuh. Jangan. Sorry. Rilisan ada lagi nggak yang baru rilis mungkin atau yang akan rilis? Ya terakhir kita masih album yang Abbey Road itu. Oke. Ada vinilnya juga. Tahu Ada ini dibawa nggak? nggak dibawa ya? Tapi ya. Iya tadi Iya, kepikiran tuh, juga lupa. Itu Nah, double CD, double vinyl itu. double vinyl juga. Ini Yoi. Ntar kita kirimin dipromoin ya. Boleh. Pajang Yes. di belakang sini nih. Kita pajang sampai kita nggak ngontrak sampai kita cabut dari rumah ini masih ada video. Masih ada. Santai. Sayang dong, sayang. Santai. Ini ada band-band lagi kesini nanti gue bilang vinyl kali kayak Govinda. Yoi. Enggak. Masuk terus. Minimal kalau mau masuk nih
record di mana? Birut enggak? Jangan gitu Mas, terlalu sombong. Soalnya kan bawa nama Govinda kita mah gak jadi apa-apa soalnya. Iya sih. Soalnya di kantor Govinda, gila juga lu. Oh alah. Berarti terakhir rilis yang album Ebirut itu. Ya, yang jadi jagoan udah 3 single, Episode Bahagia, terus Pilihlah Aku, Sama karya seni favorit. karyanya Mas Denny Casmala, Pilih Akunya dulu dinyanyiin Krisdayanti. Terus ada karya seni favorit. Insya Allah tahun ini ya pastinya kita pengen bikin single baru Satu lagi. single baru. Album lagi lah Mas. Iya. Album lagi lah. Tarik nafas dulu lah. Recordnya di Birut juga Mas? Jangan apa Bosen. juga. Yang lain, negara lain. Sini aja nih Mas Adi kan tadi udah lihat sini aja bisa. Gitarnya bagus. Ini juga kemarin Paladeo. Apa namanya nih? Eburut. Paladeo. Namanya Rumah Paladeo. Enggak, studionya. Iya. Studio Itu- Paladeo. Enggak usah ada Iya, main paladeo. cepet aja kita, main cepet aja. Kemarin kan Eburut ini udah. Burut jelek banget namanya Burut. Enggak enak ya? Enggak enak. Enggak enak ya? Sorry. Berarti tahun ini insya Allah single Govinda semua. Amin. Doain teman-teman buat Govinda biar Tolong bisa. doakan dan semangati kita ya. Tuh, semangati juga. Tuh, Mau dalam bentuk apa nih semangatnya mungkin? dikeluarin. Semangatnya. Oh, kok pada diem sih? Dikeluarin, bener. Dikeluarin semangatnya. Nah, itu kayak gitu maksudnya. Boleh dong kakak-kakak Govinda kasih tahu sosmednya TikTok, Instagram, Yes. Spotify semuanya. @Govinda Official semuanya. @Govinda Official. Iya. Official. Tuh. Oke, jangan lupa di follow teman-teman dan Ya. pokoknya lagunya tuh yang Ebirut itu sih kalau gue sih udah dengar. Lu Subscribe tahu. YouTube-nya juga di Govinda Official juga. Govinda Mau lihat Official. live-nya di Abbey Road-nya Ada di Govinda YouTube-nya. Official juga. Ah, tuh. Semua lagunya ada di situ. Kita rekam. Gokil. Oke. Itu dan rekam live loh ya. Jadi beneran ya itu yang keluar. Wah. harus tuh. harus tonton sih menurut gue buat Harus. belajar juga Iya, buat Bab. musisi-musisi muda ngelihat nih apa sih Ebirut apa sih lu Iya, lihat. itu. Biar apa sih patokan sukses itu? Ah, Gitu. Nyampe Abbey Road. Musisi. Iya. Musisi. Lu kan Susah juga sukses gue ya. Harus sampai kayak Birut ya. Aduh. Oke teman-teman, ini dia Govinda. Govinda. Terima kasih sudah mampir. Thank you so much. Thank you teman-teman. Mas Ade. Ya. Sampai Terima bertemu kasih. selanjutnya. Oke Bye-bye. guys, bye-bye. Bye, see you.